Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan fokus membahas IHSG ya. Sebenarnya IHSG ini mau kemana ke depannya. Jadi kalau kita lihat sendiri di sini bisa kita lihat udah hampir agak mengkhawatirkan ya polanya. Dimana dia di sini gagal membentuk atau ketika dia ada pantulan di sini di tanggal 13 Mei kemarin, dimana dia lanjut naik tetapi dia tidak menghasilkan atau tidak berhasil membentuk resisten yang lebih tinggi dibandingkan dengan resisten sebelumnya, atau bisa dibilang di sini dia bisa dibilang ya sejajar juga enggak, tapi ternyata dia lebih rendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya. Di sini resisten dan kemudian resisten selanjutnya adalah di sini. Berarti otomatis ini adalah terbentuk higher low ya. Jadi higher low itu adalah resisten yang lebih rendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya, atau bisa dibilang itu adalah ciri-ciri saham yang sedang bergerak downtrend. Oke, kita sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis kita akan bergabung dengan member-member yang lain. Tentunya kita di sini bisa sharing-sharing ya dengan member-member lain, dan di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini saya menggunakan menggunakan websitenya dari Stockbit ya. Nah, di sini saya gunakan Stockbit. Kita lihat tadi sudah kita bahas awal di mana dia kemarin ada kenaikan, di mana dia tetapi tidak berhasil membentuk higher high selanjutnya atau resisten yang sangat lebih tinggi dibandingkan dengan resisten sebelumnya, tapi terbentuknya malah higher low atau bisa bilang resisten lebih rendah dibandingkan dengan resisten tertinggi sebelumnya di tanggal 20 April tahun 2002 ini ya. Nah, kemudian kita melihat dari MA5, MA10, dan MA20, dan kemudian saat ini juga MA5-nya sudah sebelumnya di sini dia kembali menembus MA berapa ini? MA10-nya, dan kemudian di sini dia menembus lagi MA20-nya yang warna merah ini. Dan kemudian saat ini juga posisinya atau strukturnya sudah sempurna ya. Jadi secara MA5, MA10, dan MA20-nya strukturnya sudah sempurna, di mana dia mengindikasikan fase downtrendnya secara tren jangka pendeknya dia sudah menguat ya, di mana MA5 berada di bawah MA10 dan kemudian di bawah juga dan MA10-nya di bawah MA20-nya. Oke, seperti itu. Berarti di sini secara tren jangka pendeknya juga dia sudah downtrend. Tetapi kalau kita lihat atau kita munculkan MA10, MA100, MA200, dan MA50-nya di sini strukturnya masih uptrend ya, di mana MA50-nya masih berada di atas MA100-nya dan kemudian MA100 juga masih berada di atas MA200-nya. Ya, MA100-nya masih berada di atas MA200-nya. Tapi di sini kita harus perlu waspada, di mana saat ini kondisi terakhir atau harga saat ini terakhir sudah menembus MA200-nya. Jadi ada kemungkinan nanti kalau seumpama dia nggak berhasil nge-breakout lagi MA200-nya ini, ada kemungkinan MA50-nya juga akan lanjut bergerak ke bawah seperti ini. Saya buat warna hijau. Dan kemudian MA100-nya juga bergerak seperti ini. Saya buat warna kuning. Itu warna oranye ya, seperti ini. Dan kemudian MA200-nya bergerak seperti ini. Saya buat warna merah. Nah, maka akan terjadi seperti ini ya, dimana berarti MA50-nya akan memotong MA200-nya kalau candle-candle atau harga nanti bertahan terus di bawah MA200-nya ini. Dan kemudian di sini juga ternyata MA50 juga memotong ke bawah MA200-nya. Berarti secara tren jangka panjangnya berarti IHSG akan atau bisa bilang memasuki fase downtrendnya, dimana kalau secara tren jangka pendeknya kita menggunakan bantuan MA5, MA10, dan MA20 juga sudah downtrend, sudah valid, di mana strukturnya MA5 berada di bawah MA10 dan MA10 di bawah MA20-nya. Dan kemudian nanti di sini kondisinya saat ini emang secara struktur jangka panjang ya, di mana MA50 masih berada di atas MA100 dan MA100 juga masih berada di atas MA200-nya, tetapi di sini kondisinya sudah agak mengkhawatirkan, di mana saat ini harganya sudah berada di bawah MA200-nya. Kalau dia tidak berhasil nge-breakout harga MA200-nya lagi dan kemudian konsisten tetap berada di bawah MA200, maka akan formasinya akan seperti ini ya, di mana MA50 akan bergerak ke bawah, menukik ke bawah, memotong MA100 dan kemudian akan ke bawah lagi dan memotong MA200-nya seperti itu. Jadi di sini akan terbentuk dead cross ya dari MA50 dan MA100 dan MA200-nya. Tapi kondisinya sekarang di sini belum terjadi ya. Jadi ini kita hapus saja. Ini adalah proyeksi ke depannya. Kalau
seumpama candle ini atau harga tidak berhasil kembali berada di atas MA 200-nya, maka proyeksi ke depannya akan terjadilah posisi atau terbentuklah formasi MA yang akan seperti ini ya, dimana MA 50 berada di bawah MA 200 dan kemudian MA 200-nya atau seperti ini ya. Jadi MA 50 berada di bawah MA 100 dan kemudian MA 100-nya berada di bawah MA 200-nya. Jadi kebalikannya dari fase yang ini ya. Oke. Kebalikannya dari ini, dimana MA 50 sebelumnya di fase ini MA 50 berada di atas MA 100 dan kemudian MA 100-nya berada di atas MA 200-nya. Tapi kalau seumpama dia nanti lanjut atau candle tetap atau harga tetap berada di bawah MA 200, maka garis MA 50 dan MA 100-nya akan mengikuti ke bawah juga seperti ini dan akan membentuk pola dead cross ya, dimana candle atau dimana MA yang lebih kecil akan memotong ke bawah MA yang lebih besar ya. Oke, di sini saya hapus aja dulu. Kita sudah selesai menggunakan proyeksi ke depannya dengan menggunakan bantuan garis MA ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan bantuan support resisten dan kita akan melihat apa ya istilahnya? Melihat polanya. Oke, sini kita lihat secara polanya sendiri, di mana tadi dia sudah tidak berhasil membentuk higher high ya. Di sini kita lihat, saya akan buat higher high. Tapi di sini terbentuknya malah higher low ya. Oke, sini terbentuknya higher low dan kemudian kalau kita lihat di sini juga ada area support ya. Coba kita lihat di sini, saya akan blok area sini. Oke, saya akan blok area sini, di mana ini adalah area pantulan-pantulan sebelumnya. Di sini pantulan pertama, pantulan kedua, pantulan ketiga, pantulan keempat, pantulan kelima, dan kemudian di sini ada pantulan keenam ya. Dan kemudian dia lanjut naik, dan kemudian saat ini berarti dia sudah bisa dibilang sudah hampir mendekati area sini, di mana area ini adalah di harga 6.000, batas atasnya di harga 6.529, dan kemudian hari ini dia ketika IHSG minus 2,28%, dia sempat menyentuh harga terendahnya adalah di harga 6.559 dan kemudian closingnya di harga 6.639 ya. Berarti bisa dibilang dia sempat turun dalam dan kemudian dia kembali naik lagi. Berarti kalau seumpama tadi dia closingnya di bawah di harga terendahnya, berarti IHSG berarti IHSG minus hampir 3,35%. Untungnya dia bisa bilang menyusut ya, atau kembali naik lagi closingnya. Oke, seperti itu. Dan kemudian di sini bisa kita lihat resistennya juga semakin lama semakin menurun ya. Jadi di sini bisa kita buatkan area resistennya untuk proyeksi ke depannya IHSG itu bakal seperti apa. Di sini kayak saya akan tarik dari area atau resisten tertingginya, mungkin saya ambil aja dari ekor sini aja lah. Oke, di sini saya buat warna biru. Atau dari sini aja saya ambil dari ujung ekor tertingginya ya. Dan kemudian saya tentukan dengan ekor-ekor selanjutnya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah area resistennya. Jadi kemungkinan nanti akan terbentuk resisten higher low selanjutnya. Di sini kita lihat Ctrl C, saya akan buatkan proyeksinya. Di sini nanti akan terbentuk lagi higher low kalau dia patuh terhadap resistennya ini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini ada kemungkinan nanti dia pergerakannya kalau dia berhasil mantul di area sini, di mana area sini bisa kita lihat ini adalah area support sebelumnya. Di sini di tanggal 2 November 2021 dan kemudian di sini tanggal 30 November juga dia mantul, di sini juga tanggal 21 Desember dia mantul. Dan kemudian di sini tanggal 18 Januari dia mantul, di sini 25 Januari dia mantul. Dan kemudian kembali lagi di sini di 13 Mei 2022 dia kembali mantul lagi di area sini. Jadi nanti kita lihat kalau dia masih turun lagi apakah dia akan terpantul lagi di area sini atau enggak. Jadi kita masih ada harapan di area sini ya, selagi dia belum menembus harga 6.476 berarti kita masih aman, masih ada kemungkinan IHSG akan kembali rebound lagi atau kembali naik lagi ke area resisten trendline downtrendnya, walaupun dia downtrend ya, di sini masih an ya. Nah, seperti itu. Jadi kita masih ada harapan di area sini, dimana dia selagi belum menembus area sini berarti masih aman.
Nah, di sini juga masih ada kemungkinan kalau kita lihat jaraknya antara IHSG ini ke area sini masih ada sekitar 2%-an lagi ya untuk menyentuh area sini atau menyentuh batas bawahnya di harga 6.476 nih. Nah, jadi nanti ada kemungkinan nanti kalau seumpama dia turun sini dan kemudian dia kembali mantul di area sini, ada kemungkinan akan bergerak seperti ini ya. Dan kemudian dia akan menentukan apakah dia akan misalnya ini mungkin saya terlalu banyak ya proyeksinya sampai November, mungkin nanti dia kalau emang dia memutuskan untuk breakout, di mana biasanya market itu crash biasanya di bulan-bulan emang mulai di bulan April ya, di bulan April dan kemudian dia sampai di bulan Agustus dan mulai recovery itu di bulan 9 atau bulan 10 ya. Jadi saya sudah mengamati dari pola-pola sebelumnya di tahun 2021 juga dia sama, dia ketika market crash di bulan April dan kemudian baru dia mulai membaik lagi polanya di bulan September atau di bulan Novembernya. Dan 2020 juga sama. Seperti itu juga polanya. Jadi kita berharap nanti nggak usah sampai bulan November atau bulan Oktober ya. Jadi semoga aja di bulan September dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini. Atau jangan malah dia ternyata ngejebol area support ini. Jadi harapan kita semoga nanti sebelum atau bahkan sebelum bulan September dia sudah berhasil ngejebol area resisten trendline downtrend ini. Oke, seperti itu ya untuk proyeksi IHSG ke depannya. Tapi kalau sumpama nanti dia ngejebol area sini, area ini dijebol, ditembus, saya tandain aja ini nggak usah saya hilangkan. Berarti dia akan bisa dibilang di sini akan mengkhawatirkan ya, dimana dia di sini gagal membentuk higher high selanjutnya. Berarti dia di sini bisa kita lihat juga polanya di sini sudah terbentuk. Kalau sumpama dia nanti ngejebol ya, kalau sumpama nanti dia ngejebol area sini, berarti ini adalah pola double topnya ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau seumpama di sini dia tembus, sini tembus, retest dan kemudian lanjut turun. Oke, ini saya buat warna merah aja. Nah, seperti ini. Berarti kalau seumpama area sini ditembus atau harga 6.476 ini ditembus, berarti dia valid terbentuk pola double top ya, dimana double top itu terbentuk ketika resistennya tidak berhasil membuat higher high atau bisa dibilang tidak berhasil membentuk struktur uptrend yang valid ya, dimana dia gagal tidak berhasil membentuk higher high selanjutnya, tapi malah terbentuk higher low di sini. Dan kemudian di sini bisa kita lihat ini adalah area supportnya atau area pantulannya di sini. Dan kemudian kalau area sini tembus ya sudah, berarti dia terbentuk pola double top di sini dan kemungkinan dia akan lanjut turun lebih dalam lagi ya untuk IHSG ini. Oke, jadi di sini kita berdoa bersama-sama, jadi jangan sampai IHSG ini sampai rontok atau sampai ngejebol area supportnya ini ya. Jadi kita berharap sama seperti pola sebelumnya, di sini pola sebelumnya di tanggal 13 Mei 2022 ini kemarin ya, dimana dia menyentuh area sini dan kemudian dia kembali lanjut naik lagi. Jadi kalau seumpama nanti di sini dia mulai rebound atau bisa dibilang dia sudah mulai, di sini kan bisa kita lihat ya candlenya ada tekanan terus di sini. Di sini bisa kita lihat sebelumnya juga udah ada ya, ada candle istilahnya candle perlawanan. Di sini sudah muncul candle hijau-hijau dan kemudian selanjutnya di tanggal 27 Juni sampai hari ini di tanggal 4 Juli dia candlenya lanjut merah terus menerus ya. Dan di sini juga bisa kita lihat, saya akan munculkan aja volume ya. Volume itu di mana ya? Ini di sini. Nah, saya akan lihat volume di mana di sini ketika penurunan di tanggal 27 Juni kemarin bisa dibilang di sini stabil ya volumenya, jadi segitu terus ya. Tapi dia bisa bilang konsisten ya di sini. Nah, di sini juga bisa kita lihat di candle ini di tanggal 4 Juli ini cukup drastis ya. Jadi di tanggal 1 Juli kemarin juga dia minus 1,70% dan kemudian hari ini dia menguat atau bisa bilang minusnya semakin tebal lagi jadi minus 2,28% ya. Jadi hampir sama seperti di tanggal ini ya. Di tanggal 12 Mei kemarin, ternyata 13 Mei kemarin dia minus 3 ya. Oke, di sini juga bisa dibilang ya masih di bawah 3 ya.
Oke, seperti itu ya. Jadi IHSG proyeksinya ke depannya. Jadi kalau seumpama nanti dia masih turun-turun terus, sabar aja dulu ya. Jadi bisa dibilang seperti yang awal-awal ketika market crash saya sudah katakan, jadi cari saham yang uptrend. Dan kedua, apa ya istilahnya? Yang kedua itu kurangi dari porsi modal yang biasanya kita trading kan. Misal kita trading dengan dana 100 juta, mungkin yang sekarang yang kita trading kan setengahnya aja ya. Jadi setengahnya aja, misal 50 juta atau cuman 30 juta aja, cuman ingin menguatkan hasrat aja. Jadi dimana kalau kita lihat sendiri saham-saham yang uptrend pun banyak yang tumbang ya kemarin ya. Jadi seperti saham Hexa, misalnya saham Adro juga yang biasanya dia valid berada di atas MA50 dan akhirnya juga MA50 juga ditembus ya. Dan kemudian seperti saham ITMG yang bisa dibilang cukup stabil, dia bergerak di atas MA50 dan kemudian kemarin juga akhirnya ditembus juga. Jadi seperti itu. Jadi untuk saat ini atau di kondisi saat ini kita bisa sabar aja dulu, tetap pantau pergerakan market seperti apa. Dan kemudian kalau emang ingin trading ya kurangi aja porsi modalnya. Tapi kalau emang mau menahan diri dulu untuk tidak trading ya silahkan juga, nggak masalah. Tapi tetap kita pantau ya. Jadi biar kita feel kita untuk melihat pergerakan market itu biar tidak hilang ya, atau jadi masih tetap terasa walaupun kita tidak beli untuk saat ini atau memutuskan untuk istirahat dulu ya dari market. Tapi kita harus tetap memantau bagaimana kondisi terkininya. Jadi kita biar tidak kehilangan feel di market ini. Oke, jadi seperti itu. Tapi kalau sumpama nanti area sini ditembus juga, support strukturnya ditembus juga, ya sudah, mending skip aja dulu sampai dia ada indikasi pembalikan atau indikasi dia sudah mulai ada ingin kembali upturn lagi ya, seperti itu. Nah, sedangkan di sini aja walaupun dia tetap berada di area sini atau tetap belum menembus area support struktur ini, dia juga strukturnya juga masih downtrend ya. Tapi kalau semua area support strukturnya tembus juga, berarti dia downtrendnya akan semakin kuat lagi. Jadi mending ya kalau tembus juga ya udah mending skip aja dulu daripada kita cuman sedekah aja di market ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk pergerakan IHSG ini ke depannya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham-saham tertentu saat ini ya mending kalau sudah cuan ya mending langsung bungkus aja ya, seperti itu. Jadi ada kemarin-kemarin juga saham-saham saya masih megang BRMS dan apa ya istilahnya, dan energi ya. Jadi sekalian kita review untuk saham ini. Jadi saham ini kemarin saya beli untuk emang saya gunakan untuk follow the trend ya. Jadi selagi dia masih uptrend saya akan pegang terus. Dimana saham BRMS ini saya juga kemarin sudah hampir untung sekitar 40-an% ya. Dan kemudian juga saham energi juga saya sudah untung sekitar ya hampir 40-an% juga, sama hampiran BRMS ini. Dimana dia sempat menyentuh harga tertinggi di harga 300-an untuk saham BRMS ini. Tapi saya belum jual karena saya ingin melihat bagaimana apakah dia mampu sampai ke harga 350-an ini ya. Jadi untuk saya selagi dia masih berada di jalurnya atau selagi masih di trend uptrendnya, saya akan masih tetap hold terus. Nah, saham BRMS ini sendiri kalau kita lihat sendiri di sini dia juga sama ya, di mana hari ini di tanggal 4 Juli ini dia sudah ngejebol MA50-nya. Tapi kalau saya buatkan support struktur seperti ini, di mana ini adalah lower awalnya dan kemudian di sini adalah sentuhan keduanya, dan di sini dia masih berada di jalur uptrendnya ya. Di sini mana dia masih berada di atas support trendline uptrendnya, jadi dia belum ngejebol. Tapi mungkin besok kalau seumpama dia ngejebol juga support trendline uptrend ini, saya mungkin akan take profit ya. Oke, di sini jadi nggak masalah, di mana saya sebelumnya sudah hampir untung 40%-an dan kemudian mungkin saat ini persentasi profit saya mungkin cuman masih atau sudah di bawah 5%, tapi nggak masalah daripada dia akan lanjut longsor lebih dalam lagi. Jadi nggak masalah, yang pasti saya masih jual dalam keadaan profit ya. Selanjutnya kita lihat saham ENRG. Nah, energi ini juga posisinya sama seperti BRMS tadi, nggak tahu mereka ini janjian atau gimana. Dimana MA50 juga sudah ditembus, tapi kalau MA50 saya hilangkan seperti ini. Nah, di sini dia masih tetap berada di struktur uptrendnya atau di jalur uptrendnya. Dimana kalau saya gunakan support trendline uptrendnya seperti ini, di sini ada lower awalnya dan kemudian di sini sentuhan pertamanya, sentuhan keduanya, dan kemudian dia saat ini masih tetap berada di area support trendline uptrendnya. Jadi di sini juga sama ya. Jadi selagi dia masih berada di jalur uptrend ini, saya masih akan tetap hold. Tapi kalau besok dia jebol, ya udah saya akan take profit dulu, walaupun take profit saya cuman bisa dibilang masih di bawah 5%-an juga nggak masalah. Yang penting saya masih jual dalam keadaan profit. Kalaupun loss juga saya tetap akan jual, seperti itu. Jadi sini bisa dibilang cukup lumayan ya dia
dia naiknya sampai sudah menyentuh harga 334 ya, dan kemudian saat ini harganya di harga 220. Berarti bisa dibilang dia sudah dari harga tertingginya dia minus sekitar 33%-an ya. Jadi ini mungkin profit saya yang kemarin harusnya saya bungkus, tapi karena saya ingin beli saham ini, niat awalnya untuk follow the trend, ya sudah, saya selagi dia masih di jalur uptrendnya saya akan tetap hold terus dengan harapan dia akan bisa melaju lebih tinggi lagi. Tapi kalau seumpama dia ternyata jebol dari support atau dari jalur uptrendnya, sudah, saya akan keluar dulu aja, mau itu loss mau itu profit saya akan tetap jual. Oke, jadi seperti itu ya kedepannya untuk proyeksi IHSG, dan tadi saya review juga saham-saham saya yang saya beli untuk follow the trend atau untuk hold jangka panjang ya di sini. Nah, jadi IHSG ini yang perlu kita pertimbangkan adalah di area sini ya. Jadi saya tandain aja dulu sini. Oke, seperti itu ya. Semoga IHSG tidak berhasil menembus area sini dan kemudian dia bergerak naik sampai ke area resisten ini, dan harapan kita juga dia berhasil ngejebol area resisten trendline downtrend ini dan membentuk higher high selanjutnya. Jadi bisa dibilang seperti ini ya. Dia naik dan kemudian dia turun dan dia naik lagi seperti ini. Dimana berarti yang terbentuk selanjutnya adalah higher high ya. Sini higher high, sini higher high, jadi bukan higher low lagi. Jadi struktur uptrend itu adalah seperti ini, dimana terbentuknya resisten yang semakin lama semakin meninggi dibandingkan dengan resisten sebelumnya seperti. Tapi kalau semua terbentuknya higher low lagi, berarti dia secara strukturnya dia masih downtrend ya. Oke, seperti itu ya. Semoga kalian semua atau yang saat ini portofolionya masih pada merah-merah, semoga masih aman ya secara psikologisnya. Jadi tetap kita kuat dengan trading plan yang sudah kita buat. Kalau sudah waktunya cut loss, silahkan cut loss daripada kita akan tenggelam lebih dalam lagi ya. Jadi jangan berharap terlalu banyak di market dengan kondisi seperti ini. Jadi banyak orang yang nanti pasti naik, nggak usah jual lah, pasti naik, nggak taunya ambles lebih dalam lagi sampai 50% atau bahkan sampai minus 100% seperti saham Antam misalnya. Saham Antam ini luar biasa ya, jadi penurunannya dimana dia lanjut turun ketika ngejebol support trend uptrend dan kemudian dia lanjut turun sampai ke harga 1720-an di sini. Dan seperti saham Telkom misalnya, saham Telkom akhirnya sekarang sudah tembus atau sudah menyentuh di harga di bawah 4000 ya saat ini, dimana dia saat tadi juga sebelumnya ternyata sempat menyentuh area sini ya. Sempat menyentuh area ini dimana ini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian akhirnya closingnya di harga 3990 ya. Jadi harga terendahnya dia tadi sempat menyentuh harga 3840. Oke, tapi secara strukturnya saham ini tetap masih downtrend ya, dimana dia masih sama seperti IHSG kita tadi, dimana dia masih membentuk higher low atau resisten yang masih lebih rendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya. Dan kemudian dari supportnya dia strukturnya juga masih downtrend, dimana dia masih terbentuk lower low atau bisa dibilang support yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya proyeksi IHSG ke depannya. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau masih ada yang masih perlu kita diskusikan silahkan komen di bawah, dan jangan lupa yang menonton video ini bisa like ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau belum bergabung ke grup WhatsApp kami bisa klik aja di sini ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.